Lu apa gue? Lu aja, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue semangat banget nih. Semangat karena menyala bangku merah nih kan. Oh gitu. Nah ini kan kita ditemenin namanya nih. Apa tuh? Badak Wan sama Badak Wati nih, ya kan. namanya. Ini maskot Raker Kesda, rapat kerja kesehatan daerah Provinsi Banten 2024 yang baru kemarin, Kamis kemarin, Rabu Kamis digelar di Tangerang. apa namanya di Hotel GWR Serpong ya, apa sih namanya sekarang? Graduate. Horizon ya, Horizon. Luar biasa itu ya, cukup melelahkan mungkin ya 2 hari. Dan ini maskotnya ini Badak Cula 1. Ini salah satu binatang yang menjadi Banten ya, maskotnya Banten ya, karena ini kan endemik. Apa istilahnya tuh? Yang khusus yang ada di satu wilayah itu. Ya, endemik lah. Ya, kalau endemik mah penyakit yang memang endemik. Ikonik lah, ini kan ikonik dan ini kan binatang yang dilindungi. Oke. Ya kan, binatang yang dilindungi dan cuma adanya di Banten. Tapi jangan lama-lama kita ngebahas badak ini. Biarkan saja dia di situ karena kan ini kemarin ya. Tapi sehat kan badaknya kan? Sehat lah ini. Kalau ngomongin badak banyak ya. termasuk kadang-kadang nempel juga di muka kita, mukanya muka badak. Jadi Raker Kesda kemarin ini kan dihadiri oleh 1.700 tenaga kesehatan di Banten, meliputi para pemegang kebijakan, tenaga medis, pimpinan organisasi, direktur rumah sakit, lalu juga dari organisasi keagamaan, ormas dan lain sebagainya, para perawat, para bidan, lalu para kader-kader posyandu 1.700 tumpah semua di sana. Nah, itu terus apa sih Ji pentingnya, urgensinya dibikin Raker Kesda itu? Gue sih bukan gue yang ngomong ya, cuman gue kan kemarin nanya nih ke kepala dinas, Bu Ati, nih apa sih hasil kan gitu? Karena kan ada yang menanyakan hasilnya apa sih? Yes. Ini kan kegiatan dilaksanakan 2 hari melibatkan begitu banyak orang kan. Acara gitu. Mewah, acaranya megah. Ya katanya acaranya megah ya, bukan mewah ya, acaranya megah. Ya artinya bahwa menghadirkan seluruh kepala daerah di sana. Karena kan Bupati Wali Kota juga hadir di sana. Oke. Kan gitu. Lalu direktur rumah sakit hadir. Dan gua tangkap juga ada beberapa rumah sakit di Banten ini yang memang belum bisa menerapkan BPJS. Itu rumah sakit swasta. Kalau bicara rumah sakit swasta ya tergantung kebijakan mereka kan, karena mereka yang punya mungkin standarnya ini belum bisa. Tetapi ketika misalnya ke depan ini bagaimana mereka bisa melayani, ya diharapkan ya seperti adalah rumah sakit yang ada di wilayah Tangerang itu. Karena Tangerang itu kan banyak sekali, di Banten ini banyak sekali, ada ratusan ya, 150 rumah sakit apa di Indonesia, di Banten ini saja. Negeri dan swasta. Negeri dan swasta, ya rumah sakit daerah. Tapi ya kan? Ji, melihat kehadiran para kepala daerah di kegiatan Rakesda ini, berarti artinya kegiatan ini begitu penting, Ji? Penting. Nah, seberapa penting sih, Ji? Karena gini, kenapa mereka dihadirkan 1.700 orang ini dari berbagai organisasi, lalu kelompok profesional, kesehatan dan lain-lain. Ini kan tujuannya agar ini terinformasikan. Rapat kerja ini terinformasikan. Jadi kepada seluruh peserta yang hadir, harapannya agar semuanya memiliki visi yang sama. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Itu pesan Presiden Jokowi untuk kesehatan loh. Untuk kesehatan. Terus bagaimana pelaksanaannya, implementasinya kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten ya, Dr. Ati. Ini katanya implementasinya maka arah kebijakannya itu harus berpijak pada transformasi 6 pilar. 6 pilar transformasi. Ini apa saja kan begitu. Ini gue catat nih, gue takut salah kan. Karena ini omongan kepala dinas bro. Nah dikeluarkan Ji. Nah, 1, penguatan pada layanan primer.
Primer itu artinya bahwa bagaimana layanan primer ini, misalnya puskesmas, posyandu dan lain-lain, rumah sakit apa namanya yang ada di daerah ya semuanya. Ini ada penguatan di wilayah itu. Lalu yang kedua penguatan pada layanan rujukan. Nah, lalu yang ketiga adalah penguatan pada sistem ketahanan kesehatan. Ini kalau dijabarkan sangat ini sekali ya. Lalu yang keempat sistem pembiayaan kesehatan. Nah ini pembiayaan yang tadi yang gue bilang ada yang di-cover dengan BPJS. Lalu bagaimana kebijakan BPJS juga sekarang ini kan ada lagi kebijakan baru. Ini supaya nanti sinergi lah gitu kan antara pusat dan daerah. Lalu yang kelima penguatan pada SDM kesehatannya. Kan begitu. Ini rumah sakit nih udah komplit belum nih? Kalau tipenya tipe B nih dokternya udah komplit belum? Kalau seandainya misalnya ada peningkatan kapasitas di puskesmas udah komplit belum? Kan begitu. Udah ada belum ya SDM-nya, tenaga dokternya, tenaga kesehatan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah teknologinya, teknologi kesehatannya yang keenamnya. Cuman dari seluruhnya ini pada acara itu titik utamanya bagaimana penguatan layanan primer adalah upaya promotif maupun preventifnya gitu kan. Jadi menguatkan sosialisasi, edukasi dengan pemberdayaan masyarakat. Makanya dihadirkan semua tuh para kepala daerah unsur-unsurnya. Menyadarkan masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Yang akhirnya secara mandiri mereka melakukan kehidupan sehat. Kalau ngedorong ini kan kita juga sering ya. Kayak kemarin ngedorong. Lu supaya sehat nih harus gimana? Bagaimana Ya kan supaya mandiri kesehatannya. Gue sudah mandiri, Bo. Udah mandiri. Sehat gue ya. Kalau gue masih BNI, Ji. Gue kalau jangan bawa nama itu. Kita nggak disponsorin gitu. Yang ada juga belum. Yang ada kita ditagih nih. Mungkin setelah ini. Ada urusan belum beres kan gitu. Mungkin setelah ini baru di endorse. Gini. Gue kesehatan mandiri itu ya kalau sekarang nggak terlalu repot. Karena hebatnya gue itu kan paling juga sakit kepala. Ya cukup lah di warung-warung pinggir jalan gue bisa beli gitu kan, nggak merepotkan kepala dinas juga kalau urusan sakit gue sih. Gitu kan. Obat-obat kampung istilahnya. Obat-obat kampung. Ya, nggak obat kampung lah. Iya maksudnya orang tidak perlu obat-obat yang mudah. Yang mudah didapat. Yang mudah didapat. Meskipun di kampung. Jadi warung Madura cukup kalau gue. Cukup ya. Jadi bukan hanya itu aja nih. Jadi ada juga yang kemarin gua tangkap itu kalau seandainya tadi titik utamanya adalah penguatan layanan primer agar agar masyarakat ini yang tidak tahu menjadi tahu dan akhirnya secara mandiri melakukan kesehatan. Lalu ada juga 5 program prioritas yang wajib dicapai. Nah, itu sampai dia. ke tingkat kelurahan dan desa. Nah, itu penting tuh, Ji. Penting disampaikan ya. Itu titik poinnya tuh, Ji? Titik poinnya yang harus di garis bawah itu, Ji. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak. Yes. Ini penting nih ibu dan anak nih kan. Yang kedua ini adalah keluarga berencana. Yes. Yang ketiga kesehatan reproduksi. Ya kan. Yang keempat mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Karena ini arahnya juga kesananya ini ke arah stunting. Ya kan. Lalu yang kelima memperbaiki sistem pengendalian penyakit menular maupun tidak menular dan peningkatan gerakan masyarakat sehat serta melaksanakan ketahanan kesehatan masyarakat. Nah itu. Jadi kemarin itu kan rumusan itu kan didatangkan dari dari kabupaten kota. Yes. Dari kabupaten kota mereka merumuskan lalu ada panduan yang tadi tetap berpijak pada transformasi 6 pilar tadi. Nah kabupaten kota merumuskan lalu ada masukan-masukan karena semua ini kan masalah kesehatan ini kan penting sehingga ini bagaimana sih bisa sinergi kan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota terkait masyarakat yang ada di seluruh provinsi. Tapi kan ujungnya itu Ji ya, ujungnya itu kan sebenarnya ada di kesadaran masyarakat, Ji. Kalau misalkan pemerintah sudah menyiapkan fasilitas rumah sakit, dokternya, peralatannya, lagi-lagi kalau itu semua sudah terpenuhi. Tetapi kalau kesadaran masyarakatnya belum memadai terhadap betapa pentingnya kesehatan, ini lagi-lagi juga menjadi menjadi kurang greget juga, sehingga kesadaran masyarakat juga tetap harus kita dorong, Ji.
Oh, gue rasa sih kalau masyarakat sekarang ya, masyarakat sekarang kesadaran masyarakat untuk sehat ini sangat tinggi kalau saat ini. Saat ini kita lihat ini beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun lalu masyarakat masih banyak untuk sehat itu datang ke orang-orang yang tidak memiliki kompetensi kesehatan, ya kan? Bagaimana orang pintar lah, orang pintar gitu kan, orang pintar ini kategori orang pintar ini juga memang kontroversi juga kalau menurut gua, kan gitu. Pintar apa minterin kan gitu. Dulu orang berobat ya cukup ke orang-orang pintar tadi. Kalau seandainya sakit minta air bening. Kalau sakit minta air merah ya kan. Padahal secara medis itu sangat tidak dibolehkan. Kalau untuk medis ya. Mungkin ya ada mungkin cara kebetulannya ada kan gitu. Karena pengobatan itu kan paling kuat sugestinya juga katanya. Betul. Ya kan? Betul. Bagaimana dulu masih ingat mungkin kita Ponari siapa? Ponari ya, Ponari sampai kan namanya abadi sampai sekarang tuh. Ada minuman namanya Ponari Sweet. Itu minuman kesehatan. Dulu tuh orang ngantri loh hanya untuk minum air batu petir gitu kan, katanya sehat setelah minum itu. Dan sekarang kan orang udah berlomba-lomba ke bagaimana caranya bisa mendapatkan asuransi dari pemerintah BPJS. Nah kemarin juga gue dapat kabar nih menarik juga. Di BPJS itu sampai ngantri sampai ada yang 3 hari. Ketika ada perubahan ini. Sampai bermalam di BPJS. Ya ini kan artinya bahwa kesadaran masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan kan sangat tinggi. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Ya lu aja sih. Lu sama gua lah. Dulu masih Ji. Koran isinya tuh kan iklan-iklan orang pintar. Betul. Pengobatan. Ya, tradisional, pengobatan tradisional. Bungkusannya begitu. M. Adam. Salah satunya ya kan mungkin ya kalau itu kan salah satunya. Lalu ada lagi pengobatan itu kan banyak di koran-koran itu kan disampaikan di berbagai daerah, di Jakarta, di mana-mana. Dulu kan, sekarang nggak ada lagi tuh. Iklan-iklan itu nggak ada lagi ya. Artinya apakah orang sudah semakin sadar kali Ji? Ya karena mungkin nggak ini juga, mungkin akhirnya orang ya lebih baik menggunakan rasionalitasnya. Wah ini rasional apa tidak? Ya ini kan kembali kepada kesadaran tadi. Kembali kepada kesadaran tadi bagaimana masyarakat kita sadar bagaimana caranya menjalani hidup sehat itu kan seperti apa, berobat dan lain-lain kan gitu. Nah ini kegiatan kemarin memang gue sih hadir di sana 2 hari ya, mengikuti semuanya dan alhamdulillah. Dan ini maskotnya nih, tagline-nya apa? Tagline-nya tuh Banten Jawara Banten melesat menuju Indonesia Emas. Jadi kan targetnya kan tetap ke sana nih. Indonesia Emas. Ji, dari poin-poin yang telah lu sampaikan tadi, itu kan keren-keren ya. Betul. Ternyata ada satu poin lagi dari hasil raker Kesdah kemarin itu, bahwa kemarin itu merupakan kick off. Ji. Ada dua di sana kick off itu. Ada 2 kick off yang dilaksanakan pada pelaksanaan raker Kesdah itu. Yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, dihadiri oleh seluruh tenaga kesehatan seprovinsi Banten, profesional kesehatan di provinsi Banten, para direktur rumah sakit. Nah, yang pertama adalah kick off layanan dasar, layanan primer. Ini juga dilaksanakan di sana pada rapat Kesda di hari pertama itu. Lalu yang kedua ini kick off tentang penanganan stunting. Penanganan stunting di seluruh kabupaten kota di Banten yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni ini gitu. Nah, ini dua-duanya sebetulnya penting ya, makanya disampaikan di sana. Nah, lu nggak nanya yang lain? Siapa aja yang hadir misalnya? Tadi kan udah Ji. Para tenaga medis, kepala daerah. Nah, maksud gue gini Ji, kita harus bedah satu persatu nih Ji. Soal program prioritas Ji. Nah ini kenapa masih ini bukan sesungguhnya bukan program-program baru. Ini program-program yang zaman Bahala juga ada. Tapi sampai 2024 ini program ini tetap dipertahankan. Seperti soal
peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ini kan sudah zaman bahala juga sudah ada. Tapi kenapa ini diikut sertakan menjadi prioritas pula lagi program itu? Artinya kan bahwa ibu dan anak di Indonesia sampai hari ini tetap butuh perhatian, Ji. Betul. Tetap ini kan butuh masalah perhatian. semuanya ini kan menjadi problem kesehatan yang ada ya. Problem kesehatan yang ada itu ketika berbicara target sosialisasi dan sasaran, kan begitu. Kalau seandainya bicaranya bahwa ini ibu dan anak mesti begini dan sebagainya, kan urusan masalah kesehatan itu mesti dibawelin. Mesti dibawelin kan terus-terusan. Makanya kembali kepada tujuan dilaksanakannya Rakerkesda tersebut, kan begitu. Yes. Apa sih tujuannya Rakerkesda digelar sampai 2 hari, melibatkan ribuan orang sehingga dari pelaku-pelaku kesehatan, tenaga-tenaga kesehatan harus hadir, dan mereka juga hadir ke sana karena menganggap ini sesuatu yang penting. Kan begitu. Kalau seandainya yang gua tanyakan kemarin, kata Bu Ati ya selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, tujuan dilaksanakan Rakerkesda di tahun 2024 ini yaitu untuk menyampaikan informasi agenda pembangunan kesehatan, mengimplementasikan 6 pilar transformasi bidang kesehatan, serta memperkuat komitmen dukungan kolaborasi dari semua pihak dalam mempercepat target-target program dan standar pelayanan minimal Provinsi Banten maupun kabupaten kota. Jadi termasuk di dalamnya ini terkait masalah pelayanan-pelayanan, bagaimana pelayanan ini, peningkatan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Yang gue dengar dulu gitu kan, yang sekarang ini kan sangat udah beda nih, Bro. Betul. Ya dulu kan kesannya gitu kan, orang berobat ke rumah sakit milik pemerintah daerah tuh kesannya gimana gitu dulu ya kan. Yang gue dengar sekarang udah nggak ada tuh terjadi di RSUD Banten, nggak ada tuh. Misalnya ada orang datang ke sana merasa nggak dilayani, ada orang datang lalu kasarannya mah apa ya, ketika masuk ke sana belum apa-apa udah ditanya pembiayaan. Betul. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit plat merah ini mulai meningkat. Artinya sudah mulai sejajar dengan rumah sakit swasta. Mungkin bisa jadi lebih. Bisa jadi udah sejajar. Sudah sejajar. Udah sama gitu kan. Bahkan mungkin bisa lebih ditingkatkan. Karena kan gini. Salah satu contoh aja, misalnya kan yang kita tahu lah perkembangan rumah sakit Banten ini. Punya rumah sakit Banten ini sekarang kan menjadi rumah sakit rujukan. Betul. Ketika misalnya mereka datang ke sana langsung dilayani BPJS maupun non BPJS, kan begitu. Lalu misalnya nggak ada lagi istilah orang berobat ditanya macam-macam dulu gitu kan. Yang penting ditangani aja dulu. Ditangani dulu. Standar itu mungkin standar itu ya, standar minimal. Ketika masyarakat Banten ini sakit, bagaimana cara penanganannya? Ini yang disinergikan baik dari mulai provinsi sampai ke dengan kabupaten kota. Makin lama makin pinter gua, makin lama makin ngerti gua soal kesehatan nih. Podcast terus di dinas kesehatan kan. Karena kan zaman-zaman bala itu Ji ya, bahkan sampai ada lagunya dilakukan oleh Iwan Fals itu. Apa tuh? Jadi kalau ada orang miskin yang sakit, itu kan pertanyaan petugas rumah sakit kan, ini siapa yang bertanggung jawab pembiayaannya kan macam-macam Ji. Sementara itu orang sudah sekarat nih. Nah sekarang kan hal-hal begitu ini udah mulai terkikis nih. Oh itu judulnya gue tahu tuh, ambulan siksak ya. Ambulan siksak itu kan dulu. Itu dulu. Ambulannya siksak. Terus sekarang ambulannya kan udah ada gambar kepala daerah, Bro. Oh gitu. Wajar. Masa udah ada gambar kepala daerah ambulannya masih dilayani. Tapi ini menurut gue penting banget ya disampaikan kepada masyarakat karena apa sih tentang sinergitas masalah penanganan kesehatan layanan dasar ini kan penting. Makanya peningkatan puskesmas juga terus dilakukan di beberapa daerah. Ini kita yang tahu aja ya karena kita bukan berarti ini menyampaikan kebijakan tapi kan sebuah fakta. Lalu tidak akan lama lagi akan diresmikan 2 rumah sakit milik pemerintah Provinsi Banten juga. Satu di Labuan, yang satunya di Cilograng ya, Cilograng dalam waktu dekat. Sehingga menambah kekuatan tim kesehatan di Banten lah untuk penanganan kesehatan terhadap masyarakat. Artinya akses, memberikan kemudahan masyarakat yang mau berobat. Ya kita tahu lah dulu ini kan kalau berobat ini pikiran orang kalau udah dibawa ke Serang ini dianggapnya penyakitnya parah gitu kan. Sementara
bukan penyakitnya yang parah dari dulu juga ya orang sakitnya seperti itu kan aja. gitu. Cuman penanganannya tidak ada di daerah sana. Maka atau alatnya tidak ada. Alatnya tidak ada, tenaga medisnya kurang, lalu juga sarana prasarananya kurang mendukung. Kalau sekarang bukan hanya akses untuk masuk ke layanan-layanan rumah sakit atau layanan-layanan kesehatan, tetapi sarana dan prasarana juga kan artinya ditingkatkan. Gitu. Artinya pemerintah Provinsi Banten mendekatkan pelayanan masyarakat terhadap masyarakat agar lebih jaraknya lebih dekat, lebih mudah terjangkau. Orang sakit nggak perlu khawatir biaya lagi karena kan di-cover oleh BPJS misalnya kan, nggak ada kekhawatiran ke arah itu. Nah, ini juga kan makin lama derajat kesehatannya makin meningkat. Nah, ketika berbicara ibu dan anak sama. Dulu ngelahirin nggak ke bidan, Bro. Nggak ke dokter. Dulu ngelahirin dukun beranak. Para haji. Iya. Ya zaman itu. Jangan juga disamakan dengan zaman sekarang karena kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya kan begitu. Kalau jujur-jujuran, jangan-jangan gue juga lahirnya di dukun gitu kan. Karena zaman itu marah banget Zaman itu kan tenaga kesehatan juga belum banyak, ya kan? Masih minim. Bidan-bidan juga terbatas. Dulu kan ada istilah bidan desa. Bidan desa, di bidan ini harus mau ditempatkan di desa-desa terpencil. Mungkin masih ada lah di beberapa daerah di Indonesia program itu mungkin masih ada. Ya, karena bicara Banten ini kan kita ini sudah menjadi penyangga ibu kota. Artinya akses fasilitas dan juga SDM kan mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain yang jauh dari ibu kota. Sehingga mau nggak mau memang harus ditingkatkan tuh, Ji. Oh, betul. Jadi sebagai daerah penyangga tentu Banten ya bukan ibu kota lagi. Sekarang kan DKI kan sudah akan menjadi kota metropolitan di luar daripada IKN ya. Oke, mungkin itu pembahasan kita tentang Rakerkesda yang sudah dilaksanakan selama 2 hari dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Provinsi Banten di bidang kesehatan. Derajat masyarakat ke Provinsi Banten juga nanti semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.